Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Faros Ilmi Arkan, biasa dipanggil Faros. Nama saya Arden Iqbal Prasetya, bisa dipanggil Arden. Baik, perkenalkan nama saya Farid Fauzi Arrahman, biasa dipanggil Farid. Untuk jurusan yang diambil dan angkatan tahun berapa? Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi, angkatan 2020. Saya dari Program Studi Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, angkatan 2020. Jurusan saya Sosial Ekonomi Perikanan, angkatan 2020. Berasal dari kota mana? Saya dari Temanggung. Saya berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya asli dari Wonogiri, Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari bisa dimulai dari Arden. Saya biasanya kalau di sana pakai bahasa Jawa. Kalau saya sendiri di Jogja itu sama sih, pakai bahasa Jawa juga. Oke, untuk dari saya sendiri pakai bahasa Jawa dan Jawanya apa ya, agak halus sebenarnya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Untuk kebiasaan masyarakat yang ada di daerah kalian, mungkin bisa dimulai dari Pak. Kalau dari ciri khas mungkin apa ya? Mungkin di setiap Jawa Tengah kayaknya hampir sama sih. Jadi kalau di Jawa Tengah itu ketika ngobrol dengan orang yang lebih tua itu selalu pakai bahasanya bahasa Jawa krama yang halus. Jadinya di situ nanti nggak yang kayak di Jawa Timur kan kalian pakai bahasa Jawa yang ngoko bisa, tapi kalau di tempat saya pakai bahasa Jawa ngoko itu terkesan ini menjatuhkan kalau ke orang yang lebih tua. Ya kalau tempat saya mungkin hampir sama kayak Faros, pakai bahasa krama kalau ngomong yang lebih tua. Sedangkan kalau ngomong yang lebih muda paling pakai bahasa ngoko, bahasa Indonesia campur biasanya itu. Mungkin kurang lebihnya juga sama sih, soalnya kan dari Jogja sama Jateng juga cuma sebelahan. Terus kalau pakai sama orang tua itu juga pakai bahasa Jawa krama halus. Terus sama yang sepantaran itu pakai bahasa Jawa ngoko. Terus paling kalau kebiasaan tuh misal kayak lewat depan orang yang lebih tua gitu bilang klamit atau nyuwun sewu gitu mungkin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa disebutin apa aja tradisi atau upacara atau kegiatan yang biasanya dilakukan masyarakat di daerah kalian? Mungkin bisa dimulai dari Pak. Mungkin kalau di Jogja sendiri misal seperti satu suro itu di Keraton Jogja itu ada kayak upacara mandiin keris gitu, terus ke pantai Parangtritis atau pantai selatan untuk memberikan sesajen gitu, mungkin kurang lebihnya seperti itu kalau tradisi. Lanjut ke Faros. Kalau dari Wonogiri ya hampir sama sih ya. Kalau untuk acara satu suronan seperti itu ya mungkin ditambah dengan acara-acara adat kayak mungkin adat pernikahan segala macam itu kan pakainya masih pakai adat Jawa itu masih kental kalau di daerah saya kan. Mungkin kalau di daerah kota di Jogja kan udah agak luntur Jawanya, tapi kalau di tempat saya masih pakai Jawa yang benar-benar kental gitu adatnya. Lanjut Arden. Ya kalau tempat saya itu sebelum puasa hari Raya Idul Fitri itu biasanya itu kita tuh ada namanya nyadran. Nyadran itu semua desa itu ke kuburan. Jadi kayak kita mendoakan bersama-sama gitu. Oke, lanjut. Apa ikon yang terkenal di daerah kalian? Bisa dimulai dari Faros. Ikonnya Wonogiri ya teman-teman masih tahu lah, mie ayam bakso Wonogiri dah itu mesti. Bisa lanjut ke Arden. Kalau ikon di Temanggung itu apa ya? Mungkin itu ya, Gunung Kembar ya, Gunung Sindoro Sumbing itu mungkin yang agak ikonik. Soalnya kan kebanyakan orang pendaki kan mesti menujunya ke Gunung Sindoro Sumbing itu. Mungkin kalau Jogja udah jelas. Tugu ya? Tugu Jogja ya? Itu paling jelas. Sama itu ya, alun-alun ya? Paling alun-alun selatan, Malioboro. Malioboro, terus Parangtritis, tapi yang paling Kraton sih ya. pasti Tugu Jogjanya. Ikon banget. Sama itu Rit, pelang Jalan Malioboro. itu. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang ditunggu. Apa tuh? Sebutkan 3 makanan khas yang recommended di daerahmu untuk dicobain dan alasannya kalian menyaranin makanan itu apa?
Bisa dimulai dari Farid. Kalau di Jogja sendiri udah pasti Gudeg ya? Nah, soalnya memang sentralnya kan di Jogja. Terus yang kedua ada bakpia. Karena bakpia kan biasanya itu buat oleh-oleh juga kan. Terus mungkin selanjutnya ada seperti bakmi Jawa juga ada. Soalnya kan kalau bakmi Jawa itu pakai mie-nya tuh mie letak dan itu biasanya tuh adanya di daerah Kabupaten Bantul. Oke, lanjut Pak. Kalau dari saya ya, mungkin kalau makanan yang recommended dicoba itu bisa beda-beda tiap orang Wonogiri karena ada warung-warungnya sendiri gitu kan, nggak mesti. Mungkin kalau dari saya itu yang selalu habis tiap tahun itu Idul Fitri itu mesti habis itu ya biasa mie ayam bakso. Itu kadang orang Wonogiri malah nggak ngerasain waktu Idul Fitri makan bakso tuh nggak ngerasain, malah yang ngerasain orang-orang pendatang. Ikonnya ya. Mie ayam bakso. Terus ada juga itu yang legend di sana itu tahu kupat. Tahu kupat siapa ya itu namanya? Pokoknya adalah tahu kupat di Wonogiri itu yang benar-benar legend dan itu udah punya cabang di mana-mana juga. Nah, sama satu lagi itu yang dulunya deket lapangan Korjo itu ada siomay. Siomay itu namanya yang punya Pak Doyok. Nah, kan terkenang kan Pak Doyok. Nah, jadi itu salah satu makanan yang enak juga di Wonogiri. Kalau Temanggung itu mungkin yang banyak orang suka itu kupat tahu. Kupat tahu. Diwali ya tahu kupat. Bener, tapi kupat tahu. Terus kalau makanan cemilan tuh kalau di sana tuh tiwul juga ada. Terus makanan segogono. Segogono itu kayak nasi terus ada daun pepaya. Terus nanti ada tempe direbus gitu-gitu pokoknya gitu. Itu mungkin aja dari Temanggung. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bahasa gaul yang sering digunakan di daerah ketika sedang berbicara dengan teman sendiri. Jadi mulai dari Faras. Oh, Faras. Bahasa gaul itu apa ya? Mungkin ini ya nyerempet-nyerempet bahasa Jawa lah. Jadi kalau teman-teman itu mau membedakan orang ini dari Wonogiri atau bukan, itu bisa kelihatan waktu dia kaget. Kagetnya orang Wonogiri itu gini. Aduh. Nah, jadi kalau teman-teman dengar ada orang kok kagetnya kayak gitu, udah tanyain kamu dari Wonogiri. Iya, gitu. Karena itu memang bahasa yang hanya saya temukan di Wonogiri, meskipun Jogja, Temanggung itu sama-sama Jawa tapi nggak sama. Waktu kaget mungkin wah gitu kan beda kan. Kalau di tempatku haluah. Sekarang lanjut ke Farid. Mungkin kalau bahasa sehari-hari misal kayak kayak buat manggil teman gitu paling pakai dap gitu. Dap, kayak lur. Iya kan dap gitu. Semua lur ya. Itu sih mungkin. Terus buat sehari-hari cuma pakai bahasa Jawa ngoko juga sama. Kalau tempat saya itu kan Temanggung ya. Temanggung itu kayak bahasa Jawanya tapi agak ngapak gitu loh. Kayak nyanyi kepriwe gitu-gitu loh. Terus kalau ngomong sama temen tuh kalau di sini, kalau di Jawa Barat itu biasanya lu, kalau di sini biasanya kon, kalau di Temanggung biasanya DE. Gitu. DE ki piye sih? Iya betul. Terus kalau di sana tuh aku tuh kalau di sana di bahasa Temanggung tuh nyong. Nyong ki piye sih? Ngapa ya? Itu. Aku masih aku. Selanjutnya ya, ada atau enggak sih hal yang tersembunyi dan jarang diketahui masyarakat di daerah lain tapi ada di daerah kalian? Bisa dimulai dari Farid. Mungkin kalau hal-hal tersembunyi itu Jogja udah terbuka semua kan? banyak, tapi kan paling banyak kayak tempat sekarang kan kayak banyak tempat-tempat wisata kayak ada kayak di pinggir kali terus pada buat jualan soto gitu, jadi vibes-nya tuh ke alam tapi tetap makan. Pinggir kali. Iya, dari kayak di daerah mau ke Imogiri. Kayak di bawah jembatan yang ada keretanya tuh kan ada sungai itu kan ada rumput terus pada buat jualan gitu-gitu mungkin. Terus tempat-tempat tersembunyi masih mungkin ada tapi masih belum ditemukan atau gimana. Soalnya kan Jogja kan banyak tempat-tempat yang
baru diperbarui Iya. terus gitu buat Pantai- tetap pantai. viral ya Pantainya. di pantai. Jadi banyak yang baru. Ya. Bisa Mas? Oke, kalau di tempatku nggak banyak objek wisata ya, mungkin yang bagus yang sampai bener-bener orang kenal, tapi yang menurutku worth it buat dicobain itu salah satu objek wisatanya ada para layang. Jadi Iya, para para layang ini tuh tempatnya bener-bener hidden banget. Jadi kamu kalau pakai motor 2 tak itu nggak kuat. Jadi ini bener-bener nanjak banget dan di situ rada ini ya, menurutku rada berbahaya juga jalannya karena di situ masih hutan-hutan. Jadi ya siapa tahu ketemu temenmu gitu kan di jalan. Aduh. Ya, warga. Ya, warga positif. Teman Arden sih. Soalnya sering juga masih ada apa monyet Iya. bisa tiba-tiba lewat Iya. itu masih. Tapi itu kalau teman-teman udah sampai puncak ke para layangnya itu pemandangannya bagus banget. Soalnya di bawahnya itu kan kalau Wonogiri kan identik, salah satu identiknya lagi itu ada Waduk Gajah Mungkur. Iya, Nah, Gajah Mungkur. Nah, dari para layang ini kelihatan Waduk Gajah Mungkur luas gitu, membentang gitu kan. Terus ada kota di sana, ada desa-desanya apa warga gitu. Jadinya di situ tuh kalau teman-teman lagi galau, pusing, suntuk, Iya. di situ. Patah hati cocok di situ ya. Cocok banget ya. Kalau cari malu, Iya. Jangan lompat. Jangan lompat. Iya. Nggak saranin kalau Berarti tempatnya khususnya untuk orang patah hati ya. Oke. Kalau aku mungkin pribadi sebenarnya Temanggung itu banyak curug ya. Banyak curug. Nah, curugnya itu masih belum di kayak dari pemerintah itu belum dibuat tempat wisata. Jadi kayak masih asri banget. Ada temen-temennya Faros, Far itu ada juga itu kayak monyet. Di situ masih ada, masih asri banget. temenku kan. Mungkin itu aja kayak kalau dari Temanggung ya, banyak curugnya aja itu. Yang belum dipublish. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Bisa kalian gambarkan gimana style anak muda yang ada di daerah ini? Saya dimulai dari Aceh. Iya, aku mungkin kalau Temanggung mungkin agak dalam ya, jadi kayak fashionnya nggak terlalu anu banget, nggak terlalu update banget, masih pelintir, ya gitu. Masih pokoknya di sana tuh kayak nggak terlalu, nyaman. yang penting nyaman, kaos bolong-bolong pun dipakai aja. Jadi kayak yang penting nyaman itu enjoy, maka dipakai aja gitu. Lanjut ke Farid. Kalau dari Jogja sendiri kalau sekarang Fashion ya, karena udah fashionable banget sih pokoknya. Soalnya kan juga banyak pendatang, apalagi kan banyak kuliah di sana juga pasti dari kota pelajar ya. nah, luar Jogja. Jadinya Jawa Barat. apalagi sekarang kan apa ada kayak Matic konsep kan, kalau di sini kan masih pakai motor yang apa masukan gitu loh. Ah, ya. Kalau di Jogja kan biasanya udah pakai Matic semuanya dan jadi lebih fashion lagi, apalagi sama anak kuliah. Sama motor. Apa? Motornya. Misal mau motornya warna pink, berarti bajunya sepink gitu ya. Paling kebanyakan masih hitam. Oh hitam, hitam, Hitam natural. udah wajib udah punya. Ya kan itu malam-malam dipakai ya. Nah, Enggak. Aman. Aman. Bisa lanjut ke Faris. Iya. Duh. Oke, kalau dari Wonogiri sendiri karena memang Wonogiri juga kalau Jawa Tengah itu udah mepet sama pantai ya gitu kan. Jadinya di sana memang fashion juga bisa dibilang kalau nyaman aja dipakai gitu kan. Iya, Untuk contohnya- fashion nggak terlalu memikirkan lah, istilahnya orang keluar tuh kebanyakan masih los gitu. Yang penting ini enak dipakai, yang penting udah ketutup badannya ya udah dipakai gitu. Tapi kalau orang-orang Wonogiri itu punya habit, kan di sana nggak ada mall, emang tak nggak ada mall Wonogiri itu. Tapi orang-orang selalu pakai baju bagus ketika di Toserba. Tahu luwes gitu kan? Toserba luwes. Nah itu biasanya orang-orang ke situ tuh, wah pakaiannya rapi kayak mau ke mall. Ya pelarian sih nggak ada mall kan, pakai Toserba. Betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Sebutkan pukul berapa sih masyarakat mulai beraktivitas dan pukul berapa masyarakat di daerah kalian itu udah mulai sepi? Bisa mulai dari Farid. mungkin kalau di daerah masih yang kabupaten kayak Gunung Kidul, terus Kulon Progo gitu masih mulai aktivitas tuh dari subuh tuh udah mulai aktivitas. Biasanya kan soalnya masih banyak sawah juga, biasanya pada ke sawah atau enggak
ke ladang atau ke kebun gitu. Tapi kalau udah daerah kota Ahmadiyahnya di kota Jogjanya, terus daerah Sleman sama Bantul itu mungkin jam 8 Iya. itu udah dari pagi banget mungkin, terus 24 kalau jam ya? untuk malamnya jam tidurnya hampir, kalau kota Jogja sendiri hampir Gak ada tidur ya? Yang penting Soalnya, tidur. iya. Kalau malam biasanya kayak GTA. 24 jam ada terus, dari tempat hiburan, tempat nongkrong, tempat ngopi, udah tersedia semuanya buat 24 jam semuanya. Kayak GTA ya malam ya? Saya itu udah ada sendiri-sendiri Oke. tempatnya. Jangan dibahas di sini. Yes, yeah. Nanti kena kecam. Oke, kalau dari tempatku jam kerja itu mulai dari pagi ya, karena tempatku masih kabupaten juga. Jadi orang-orang itu jam 2 gitu udah mulai ke pasar. Jadi pagi itu udah lumayan ramai daerah pasar. Tapi kalau untuk pekerja-pekerjanya itu toko-toko segala macam biasanya buka itu jam 7 pagi, jam 7 jam 8 lah di sana buka. Jadinya kalau untuk dibilang pagi banget juga enggak, karena orang pagi itu cuma beli bahan. Nah, kerjanya itu kalau udah jam 7-8 baru dibuka di sana. Dan kalau untuk jam malam tuh karena nggak tahu ya, semenjak pandemi itu kayak jam 9 malam itu udah dianggap malam banget. Karena waktu dulu di zaman pandemi itu lebih dari jam 10 orang-orang diciduk sama Satpol PP. Jadi ya mungkin itu akhirnya menjadikan kebiasaan, dan masyarakat sekarang ini tuh kalau udah lebih dari jam 10 warung-warung segala macam, toko-toko itu udah tutup. Jadi benar-benar yang tinggal di malam hari itu cuman angkringan, terus apa kalau bahasanya di tempatku Iya betul. kan? Terus ada warung nasi goreng gitu. Jadi makanannya ya tinggal itu, kalau nggak angkringan nasi goreng. Makanya orang-orang mahasiswa yang pulang kampung gini tuh repotnya di situ. Udah makannya karena udah rusak. Rusak ya. Di sana juga ya. Jam 12 gitu. Jam 12 nyari makan ada yang nasi goreng. Sama ya. Angkringan. Nah, Iya sama persis ya. Besoknya sembelit. Ya, mungkin itu. Kalau Temanggung mungkin sama ya, habis subuh itu langsung pada ke sawah, ke ladang, kebun. Terus mungkin kalau malam itu paling sepi-sepinya itu mungkin jam 9 sama kayak Faros ini. Gara-gara dulu juga Temanggung banyak kayak itu sih, kayak iya PPKM juga, terus banyak apa ya dulu ya, muter-muter apa ya? Apa? Kayak bukan hansip, apa ya namanya? Ronda, pos ronda. Iya, pos ronda itu. Soalnya kan dulu kan zaman-zaman Covid tuh kayak pokoknya jam 9 harus di rumah gitu. Gitu. Mungkin dari kebiasaan itu jadi kayak jam 9 udah kayak toko-toko itu udah tutup semua. Oke, lanjut. Sebutin tantangan yang nggak boleh dilakuin di daerah kalian. Tantangan yang tidak seharusnya dilakukan, yang tidak dibolehkan. Bisa dimulai dari Faros. Pantangan, kalau pantangan itu ya kayaknya umum ya, pantangannya orang-orang Jawa. Jadi kalau main nggak boleh pas maghrib, itu pokok pas maghrib itu udah harus semuanya di rumah. Tuh nggak boleh ada yang main, katanya dulu diculik genderuwo gitu segala macam. Nah terus kalau pulang nggak boleh kemalaman, nggak boleh di atas jam 10, terutama cewek itu udah jam 8 itu paling malam. Jadi kalau udah jam 8 ke atas itu biasanya ya sepi lah, tinggal cowok-cowok yang nongkrong biasanya. Terus apalagi ya pantangannya? Ya mungkin ini sih, kalau malam jam 9 itu udah kondisi nggak boleh rame. Jadi jam 9 itu bener-bener dikondisikan kalaupun kalian nongkrong waktu malam itu jangan berisik. Bahasanya gitu, kalau berisik nanti ya entah dimarahin warga atau segala macam. Pokok pantangan yang biasa saya temui kayak gitu. Lanjut ke Aden. Mungkin sama kayak Faros sih, yang pokoknya kalau biasanya kalau tempatku malah kayak perempuan itu maghrib tuh harus sampai rumah. Nggak tahu kenapa, mungkin ada ya kayak gitu genderuwo ya takutnya. Terus pokoknya kalau kita nongkrong di rumah itu atau di rumah atau di angkringan tuh yang penting kalau ngomong tuh jangan keras-keras kalau di sana. Jadi kayak tahu adab gitu loh. Pokoknya kalau tahu jamnya tidur ya jam berisik gitu aja. Tamu lah ya tahu, nggak boleh di atas jam 8. Iya. Itu aja sih. Mungkin yang selalu
Kalau malam satu suro gitu biasanya Nah. kan nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar, bener, kayak- Ya, biasanya kan gitu. Terus kalau ke pantai itu juga nggak boleh pakai baju hijau. Parang tritis ya. Yo, pantai Parang selatan. tritis ya. Takutnya ada diambil. Terus Iya. kalau di era sekarang ya mungkin lebih hati-hati di daerah-daerah tertentu karena Oh, iya. ada isu ya itulah. Di jalan pinggiran kayaknya. Stop. Ya, Iya. mungkin itu. Soalnya Bebas kan, hambatan. ya, Jalan bebas karena hambatan. emang ada kayak jalurnya sendiri-sendiri Iya. kayak gitu. Jadi lebih hati-hati mungkin untuk kalau pulang setelah jam 12 sampai Ya, jam 4. ditemenin Iya. lah. Nah, Nggak boleh Iya. sendiri, nanti- Jogja rasa. Gitu. Kita aja. Sus. Udah, stop. itu. Jadi. Sudah mulai rusuh adik-adik. Oke, sampai ke pertanyaan terakhir nih ya. Ya. Satu kata yang melambangkan daerah kalian. Bisa dimulai dari Apa ini? Ini slogan apa? Iya. Apa slogan kota apa dari saya menggambarkan kota? dari kamu yang menggambarkan kota kalian. Kotaku tuh aku gambarin dengan tentrem bahasanya. Jadi di kotaku itu ya apa ya, walaupun kondisi masyarakatnya yang masih kadang ada masalah segala macam, tapi itu nggak yang benar-benar sampai meledak-ledak gitu lah. Jadi bisa dibilang Wonogiri ini itu lumayan aman, jadi tentrem banget posisinya. Kamu pun naruh motor di pinggir jalan, apa Aman. kuncinya nyantol gitu ya, Aman. itu nggak ada yang ngambil. Ngambil. Seringnya gitu, karena saya juga sering kayak gitu maksudnya. Sering lupa ya. Jadi sudah lupa. Sampai sini. Sampai sini. Makanya saya bisa ya tentrem ayem lah kalau sebenarnya. Lanjut Farid. Mungkin kalau Jogja yang pasti itu dari dulu sampai sekarang itu slogannya itu seperti apa? Jogja berhati nyaman. Nah, udah itu sih mungkin. Satu kata. Atau dari kamu sendiri. Satu kata. Yang pasti Jogja istimewa. Yeah. Boleh. Boleh masuk. Istimewa, itu Iya, pasti iya. ada. Iya. Kalau saya mungkin orang Jawa Tengah mungkin tahu ya slogan Temanggung itu bersenyum. Iya. Tanpanya ada rokok tidak ada Temanggung. Smile. Smile. Baru smile itu. Iya, tanpa ada rokok. Kirain yang senyum aja. Ternyata baru-baru. Oh berdiri. Hah?